Oke, semangat siang Sobat Traderspedia TPFX di mana saja berada. Kembali lagi di setiap Senin, Selasa hingga Rabu, TPFX rutin mengadakan events via YouTube ya, yang akan membahas mengenai insights atau informasi seputar dunia trading ya. Nah, hari ini sangat menarik sekali tema yang akan kita angkat, yaitu risk management is the key for a success trading ya, seperti itu. Saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya yang hebat, yaitu Pak Vicky. Selamat siang Pak Vicky, apa kabar Pak? Selamat siang Pak Hakim, baik-baik Pak Hakim. Pak Hakim apa kabar? Alhamdulillah baik Pak Vicky. Oke, untuk menghemat waktu Pak Vicky, silahkan Ya, dijelaskan atau dipaparkan mengenai key success trading tersebut. Ya, silakan Pak Vicky. oke, terima kasih Pak Hakim. Selamat siang sahabat Traderspedia sekalian. Kembali lagi dengan saya Vicky, RND TPWS dan Education Center dari Palembang ya. Pemaparan saya kali ini yang saya akan bawakan adalah mengenai risk management. Mungkin untuk mempersingkat waktu bisa langsung saja saya share screen mengenai risk management yang mau saya jelaskan di sini. Sebentar. Kalau kita bahas tentang yang namanya risk management. Mungkin banyak yang sudah pernah dengar ya, akhirnya sobat dan sepeda sekalian juga. Tapi mungkin ada yang masih bertanya-tanya, risk management yang bagus itu yang seperti apa sih? Ya, betul. Atau risk management yang baik itu yang digunakan yang seperti apa? Nah, Mhm. kalau yang saya lihat sih kebanyakan ada risk management yang dipakai itu ada orang bilangnya tentang risk management ketahanan dana gitu ya. Ya, betul. Kali ini saya nggak akan ngebahas tentang risk management ketahanan dana, tapi saya akan ngebahas risk management yang beda, yang menurut saya lebih baik dari ketahanan dana tadi. Wih, mantap. Nah, apa itu risk management yang beda dari yang ketahanan dana tadi? Nah, untuk risk management yang saya pakai di sini itu ada di dalamnya ada yang namanya 3R atau eh, Triple R ya. Triple R ya. Nah, untuk 3R ini kita bahas dulu. R yang pertama itu apa sih? Istilah R yang pertama itu saya buat karena nggak ada papan tulis jadi kita pakai Siap. ketik aja ya Pak Hakim ya. Lanjut, R stop yang ya. pertama itu adalah yang namanya risk. Lalu R yang kedua ada yang namanya reward. R yang ketiga namanya ratio. Jadi untuk 3R ini ada yang namanya risk, ada yang namanya reward, ada yang namanya ratio. Apa itu risk? Ini adalah risk adalah bagian kita resikokan untuk satu kali trading. Dalam hal ini untuk risk management yang saya pakai ini itu single trade ya. Maksudnya sobat Tradepedia biar tahu single trade itu artinya satu kali trading, tidak Mhm. pakai averaging, tidak pakai eh, ya apa martingale, tapi satu kali trading. Jadi satu kali trading kita itu meresikokan satu risk atau satu R, R yang pertama tadi. Nah, lalu yang R kedua reward ini itu adalah berarti kalau ada risiko berarti ada yang kita dapatkan. Ini adalah yang kita dapatkan, yang didapatkan One-nya ya, Pak ya. ya atau profitnya lah ya. Mhm. R yang kedua adalah reward, itu adalah profit yang kita dapatkan. Lalu yang ketiga ada R yang ketiga ini adalah ratio, berarti kita tahu artinya adalah perbandingan. Perbandingan antara risk dan rewardnya tadi. Good, ya. Nah, jadi ada 3 R. R yang pertama risk itu adalah resiko yang kita ini resiko yang kita untuk satu kali trading. R yang kedua itu reward yang kita dapatkan atau profitnya. Lalu ada R yang ketiga namanya ratio atau perbandingan antara risk dan rewardnya tadi. Nah, bagaimana kita meresikokan satu kali trading yang tadi saya sebutkan itu? Itu untuk risknya itu biasanya yang saya gunakan adalah pakai persentase karena kalau kita trading pakai nominal dolar tentu beda equity
Hmm. sebenarnya juga harusnya berbeda gitu kan Pak ya, Ya, Hakim ya. betul, betul. List yang saya pakai di sini satu kali trade maksimal adalah 1% dari modal atau equity ya. Hmm. Jadi untuk risknya yang kita pakai adalah 1% dari modal atau equity. Kenapa enggak 2% Pak? Kenapa enggak 10%? Kenapa Ya. enggak 15%? Nah, itu nanti berhubungan dengan yang namanya psikologi trading kita. Tapi dari hari ini saya nggak bahas tentang psikologinya. Kenapa kita mesti pakai 1%, kenapa nggak 10%, kenapa nggak 15%. Untuk satu kali tradingnya, itu nanti berhubungan dengan psikologinya. Tapi yang saya mau bahas di sini tentang risk manajemennya dulu hari ini. Nanti kalau bahas yang lain nggak cukup waktunya. Oke, Oke. jadi kita pakai analoginya 1% dari modal atau equity untuk satu kali trading. Jadi misalkan sobat Hmm. dari Expedia satu hari bisa masuk ke market 2-3 kali dengan meresikokan satu kali tradingnya 1%, berarti satu hari kita bisa meresikokan sampai 2 atau 3% seperti itu kira-kira. Ya. Nah, untuk ini untuk listnya 1% dari equity, lalu untuk rewardnya berapa? Nah, untuk rewardnya ini berhubungan dengan yang namanya ratio-nya tadi. Kita kalau saya pribadi ambil ratio-nya atau perbandingan antara untung dan ruginya itu adalah minimal saya biasanya ngambil 1:3 atau 1:5. Jadi saya ambil minimal 1:3 Hmm. untuk perbandingan untung dan ruginya atau 1:5 maksimal. Nah, kenapa kita harus mengambil resiko yang lebih besar, perbandingan rasionya lebih besar daripada kita risk dengan rewardnya? Itulah yang membuat proses trading kita atau akun kita itu akan bertumbuh untuk ke depannya. Nah, berarti kalau kita ambil perbandingan rasionya 1:3, berarti rewardnya tadi, kalau yang 1:3 sudah pasti 3% yang kita dapatkan profitnya dan 5% untuk satu kali trading ya, untuk satu kali masuk market di situ. Hmm. Nah, jadi perbandingan inilah yang menentukan reward yang kita dapat nanti. Jadi risknya selalu sama, satu kali trade 1% dari modal equity. Kalau rasionya perbandingannya 1:3, berarti reward kita 3%. Kalau kita pakai risk reward ratio 1:5, berarti yang kita dapat 5%. Sampai di sini mungkin sobat Tradepedia nangkep lah ya Ya. untuk perbandingan risk reward dan rasionya. Nah, lalu ada yang bertanya mungkin misalkan nih satu Hmm. persen dari modal itu berarti kita meresikokannya berapa? Ya. Nah, contoh saya jelaskan lagi di sini. Ini. Jadi misalkan risknya tadi adalah 1% dari modal. Misal modalnya kita trading itu saya ambil contoh misalkan 10.000 US dollar. Misalnya nih, risknya 1% dari modal, sedangkan modal kita atau equity kita adalah 10.000 US dollar. Berarti dalam hal ini untuk satu kali trade kita meresikokan 100 dolar. Dan ya Pak, kira 1% dari 10.000 adalah 100 dolar. 10.000, 1.000, 100 ya. Jadi Ya. untuk satu kali trade kita cuma meresikokan 100 dolar dengan modal 10.000 US dollar. Nah, biasanya sahabat Tradepedia yang mungkin yang baru mendengar dengan risk management seperti ini, oke, kita udah tahu nih kita meresikokan 1% dari modal, berarti adalah 100 dolar. Nah, yang banyak kan nggak tahu dari mana kita bisa tahu kita akan merugi 100 dolar dan kapan kita harus siap-siap cut loss untuk meresikokan 100 dolar tersebut. Nah, ini berhubungan dengan teknik entry. Jadi contoh misalkan seperti ini. Misalkan kita entry buy, saya ambil contoh di sini. Misalkan kita entry-nya buy. Kita buy
di harga, misalkan ini harganya adalah eh, 1000. Kita anggap harga gold aja deh, kan harga gold sekarang 2000 nih. Ini harga 2000. Kita buy di harga 2000. Kita pasang stop lossnya misalkan di sini. Misalkan harganya di sini stop lossnya di harga 1990, 90 aja. Misalkan 2000 kita entry buy, 1990 ini adalah stop lossnya. Di sini titik entry. Di sini nih. Yang tadi di atas kita meresikokan 100 dolar ini. Kita meresikokan 100 dolar. Ya. Nah, kita entry misalkan di harga 2000. Stop loss kita di harga 1990. Untuk range ini dari 2000 ke 1960 ini ada jaraknya adalah ini ada jaraknya 10 poin atau 100 pips ya. Nah, yang harus kita cari tahu itu adalah berapa lot yang kita entry. Jadi untuk Hmm. resikokan 100 dolar tadi, hmm, yang kita cari adalah berapa lot yang kita pakai untuk entry. Nah, karena jarak entry dan stop loss-nya adalah 100 pips dan kita hanya boleh meresikokan 100 dolar ini, berarti lot yang kita pakai untuk entry adalah 0,1 0,1. Benar ya Pak Hakim ya? Ya, betul. Dengan kita entry 0,1 lot dengan jarak entry dan stop loss kita adalah 100 pips, maka ketika kita terkena stop loss, maka resiko kita atau lossnya kita adalah 100 dolar 100 dolar. karena yang kita cari adalah lotnya, yang kita sesuaikan adalah lotnya. Berapapun jarak entry kita di market, saya nggak bahas trading entry untuk hari ini. Berapapun Hmm. jarak entry kita dengan stop loss di market, yang kita cari adalah lotnya berapa yang harus kita entry. Sehingga sesuai dengan risk yang kita tentukan di awal tadi. Kita meresikokan 100 dolar, berarti dengan jarak 100 pips, kita cuma boleh entry 0,1 lot. Nggak boleh lebih. Karena jika Hmm. lotnya lebih, maka risikonya nggak 100 dolar lagi dengan jarak Sip. 100 pips ini. Nangkep ya sampai di sini ya Sobat Ya, Transpedia ya. Nah, yes. ini analogi untuk cari lotnya supaya risk yang kita pakai tetap 100 dolar yang udah kita tentuin dari awal. Oke, sampai sini nangkep ya. Hmm. Oke. Nah, dengan list yang kita udah pakai, kita udah tahu nih, oh saya pakai lotnya harus 0,1 supaya kalau kena stop loss saya ruginya 100 dolar. Nah, sekarang kita bahas tentang R yang kedua, rewardnya. Kalau dengan yang perbandingan 1:3 tadi, berarti adalah perbandingan, kan tadi ratio itu adalah perbandingan antara risk dan rewardnya, antara rugi dan untungnya. Nah, kita ambil contoh 1:3 di sini ya. Berarti dengan kita entry jarak entry dengan stop loss 100 pips, berarti untuk perbandingan 1:3-nya adalah 300 pips. Berarti untuk take profit kita ada di sekitaran uh, saya pakai ini salah satu tools di TradingView yang bisa kita pakai untuk cari perbandingan antara risk dan rewardnya tadi, sobat. Nih, kalau saya ambil contoh di sini, 1:3-nya itu di sini. Nih, berarti kita take profitnya di sini. Ini target kita take profit. Di sini kita take profit. Kalau jarak entry dan stop loss-nya 100 pips sudah pasti untuk kita take profit jaraknya ini adalah
300 pips atau 30 poin, atau kalau kita entry di harga 2000, stop loss di 1990, tentu harga kita take profit adalah di harga 2030 30 ya. ya Pak Hakim ya. Betul. Berarti untuk take profit adalah di angka 2030 karena jarak take profitnya adalah 300 pips, sehingga perbandingan antara yang kita resikokan warna merah ini 100 pips, tapi kita take profitnya warna hijau atau biru ini 300 pips, sehingga yang kita dapat tadi jika kita meresikokan di sini adalah $100, tentu kita take profit di sini adalah $300. Kita akan take profit $300 di sini. Nah, inilah konsep risk reward ratio yang sering saya gunakan dan sering saya ajarkan juga ke anak-anak di cabang. Ketika kita rugi atau kita salah prediksi atau kita salah analisa, ya udah, setiap orang pasti tentunya analisanya pasti nggak selalu tepat. Yes, betul. Nah, ketika kita analisa kita salah, ya sudah, kita tetap meresikokan $100, stop lossnya jangan dimundur-mundurin. Nah, biasanya kalau yang stop lossnya dimundurin dan segala macam itu berhubungan dengan yang psikologi trading tadi, Pak. Ya. Tapi kita nggak bahas di sini hari ini ya, karena nggak cukup Mhm. waktunya. Betul. Nah, tapi kalau kita menerapkan konsep yang seperti ini dengan disiplin, maksudnya ini nggak berhubungan dengan psikologi, ketika kita kalah atau kita salah analisa, kita cuma merisikokan $100. Tapi ketika kita benar menganalisa atau sesuai dengan prediksi kita, reward yang kita dapat harus $300 minimal 1/3 kalau yang saya pakai. Nah, sampai di sini nangkep ya, sobat ya. Jadi perbandingan risk reward ratio-nya seperti ini dulu. Nah, kenapa harus pakai perbandingan risk reward ratio yang seperti ini? Itu analoginya seperti ini. Saya ambil contoh misal nih. Tentu kita nggak mau trading cuma sampai besok doang gitu kan ya Pak Hakim Iya, ya. Tentu betul. kedepannya kita akan masih banyak untuk mengambil trading atau entry yang lainnya. Nah, saya ambil contoh analoginya seperti ini. Kita 10 kali trading deh contoh. Yang satu, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, yang kedelapan, yang ke-9, yang ke-10. Kita 10 kali trading nih, 10 kali entry. Kalau yang tadi saya bilang kita entry-nya kan single trade atau satu Iya. kali entry. Contoh kita ambil satu kali entry 10 kali, mungkin dalam waktu ya 2-3 hari atau berapa ya, terserah lah. Yang penting kita ambil analoginya kita 10 kali trading nih. Nah, dan dari 10 kali trading ini kita ambil probability-nya 5 menang 5 kalah aja deh Iya. ya. Ya 50-50 ya. biar 50-50 ya. Jadi anggap tradingan yang pertama kita loss. Yang kedua anggap kita win. Yang ketiga kita win. Yang keempat tradingannya loss. Yang kelima kita loss lagi. Yang keenam kita loss lagi. Yang ketujuh kita win. Yang delapan kita win. 1, 2, 3, 4. Yang terakhir kita loss. Di sini berarti ada satu lagi ya. Win-nya. Ya, betul. Satu lagi kita win ya. Nah, dari 10 kali trading ini ada 5 win, ada 5 loss, benar ya Pak Hakim ya. Ya, betul. Nah, dengan kita menerapkan konsep yang tadi di atas, dengan yang perbandingan yang seperti ini tadi, seperti ini ya. Nah, kita Mhm. analogikan dari 10 kali trading, ini hasil tradingan kita. Tradingan pertama loss, kalau kita tadi merisikokan $100, berarti kita minus $100. $100, benar ya. $100. Tradingan yang kedua, kita win, berarti kita winnya kan $300 nih. Betul. Yang ketiga, kita win $300. Yang keempat, kita loss $100, minus 100. Yang kelima, kita loss lagi, minus $100.
Ini di luar komisi ya Pak Hakim ya. Ya. Jadi kalau ini cuma loss yang dari pergerakan harga, tidak termasuk komisi. Yang ketujuh kita win, berarti kita win $300. Yang kedelapan kita win $300. Yang ke-9 kita loss minus $100. Yang ke-10 kita win, kita profit $300. Nah, dari analogi ini kalau kita totalkan seluruh jumlahnya ini, totalin, yang win ada 5, berarti 5 dikali 300, 1.500. Nah, kita yang win totalnya adalah $1.500. Yang loss kita ada 5 juga, tapi yang loss Yang loss $500 ya. ini ya. Ini kita win 1.500, berarti yang loss 5 juga, kita minus $500. Nah, dari 10 kali trading ini, analogi yang seperti ini, dengan komposisi win dan loss-nya 50-50, tapi profit yang kita dapat adalah profitnya masih $1.000. $1.000. Net profitnya $1.000. Net profit yang kita dapat adalah $1.000, padahal komposisi menang dan kalahnya sama-sama besar, 50-50 Pak. Nah, jadi dengan metode yang seperti ini, dari 10 kali trading, sebenarnya kita tidak perlu menang 9 atau menang 8. Tentu dari 10 kali trading, sangat susah untuk menang 9, menang 8 gitu ya Pak Hakim ya. Iya, betul-betul. Kita cukup winnya 5 aja, profitnya udah 1.000. Sedangkan kita meresikokan tadi adalah cuma $100. Dengan profit 1.000, ini berarti dari risk reward ratio yang kita resikokan tadi, ini adalah 10 R atau 10 dari yang kita resikokan tadi. Benar ya Pak Hakim ya? Iya. Nah, dengan 50-50 aja kita bisa dapat 10 R dari yang kita resikokan. Jadi misalkan cuma 3 nih yang win, 7-nya lo semua, ya nggak masalah juga selama totalnya kan masih profit. Jadi kebanyakan orang tuh sering kalau 10 kali trading yang dilihat loss-nya 7 itu dibilangnya jelek gitu kan. Padahal kalau diakumulasikan Iya. masih profit dengan menerapkan metode risk management yang seperti ini. Kalau kita ambil contoh tadi 3 yang profit, 7 yang loss, 7 dikali 100 minus 700. Iya. 3 dikali 300 itu 900. Kita masih gain profit 200 di luar. Betul. Padahal win-nya cuma 3 loh Pak Hakim. 7 yang loss. Nah, Iya. tentu sangat mungkin kita 10 kali trading, ya kalau loss semua 10-10-nya berarti ada yang salah dengan trading entry-nya Iya. gitu kan Pak ya. Betul lah. Kita ambil perbandingan yang seimbang aja, 5 kali kita trading loss, 5 kali kita trading win. Tentu Yes. dengan menerapkan risk management yang seperti ini, hasilnya akan gain atau trading kita akan baik-baik saja. Nah, di luar dari kita mau menerapkan sistem ini atau enggak, itu berhubungan dengan mental dan Psikologi psikologi ya. Yes. masing-masing traders Betul. sendiri. Nah, mungkin sampai di sini dulu untuk Yes. risk manajemennya. Nanti kalau sobat Transpedia yang sekiranya bermanfaat, boleh tulis komen di bawah channel YouTube ini, atau di like, di subscribe, di share juga boleh. Atau kalau yang mau lebih lanjut lagi mengenai risk management dan materi yang lain, bisa hubungi ke TPFX Indonesia ataupun ke TPFX Palembang dan lain-lain. Mungkin dari saya segitu aja Pak Hakim, karena Yes. waktunya nggak cukup panjang Iya. lagi untuk Baik. ngobrol lebih lanjut lagi ya. Terima Baik. kasih Pak Hakim, Iya. saya lempar ke Pak Hakim. Ya, terima kasih Pak Vicky. Ya, tadi pemaparannya cukup sederhana dan jelas serta dimengerti ya.
Itu merupakan kunci dasar untuk trading sukses agar apa? Agar akun kita itu panjang umur ya. Kita tidak bisa melihat dari berapa kali kita salahnya, berapa kali kita betulnya. Yang kita lihat adalah probabilitas dari raihan yang akan kita capai pada saat kita trading seperti Iya, itu ya. benar sekali Pak. Iya, oke, Sobat Tradepedia, sampai sini dulu. Jangan lupa kita akan ketemu kembali di minggu depan, setiap Senin, Selasa, dan Rabu. Setiap Senin kita akan membahas mengenai gold, Selasa kita akan membahas mengenai forex seperti itu ya. Dan di Rabunya kita akan membahas mengenai risk management dan success trading seperti itu. Oke, terima kasih Pak Vicky atas Iya, pemaparan materinya. terima kasih Pak. Kita akan ketemu kembali di lain waktu. Sampai Oke, jumpa Sobat sampai Transmedia. jumpa. Selamat siang. Selamat siang.